可恶的人类！ Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Tales of the Mask God part ke-67 di season 5 kali ini. Ataupun kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari Lord Nili untuk melawan Kaisar Sage nantinya. Dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Kemudian Nili pun tiba di sana bersama Duan Jian dan mengatakan bahwa Duan Jian telah menembus ke tingkat legenda, yaitu ketika di alam penjara abis. Ditambah lagi Nili akan mengajak semua temannya pergi ke tempat yang lebih menarik, yaitu di domain neraka di tanah 9 kematian. Mendengar itu justru Piao pun menyuruh Nili pergi sendiri saja. Lantas saat itu Xiao Shu pun memukul Piao dikarenakan ia penakut. Tapi pada akhirnya Piao akan ikut juga. Setelah itu Nili pun menghampiri Jiun yang sudah menjadi tunangannya. Namun saat itu justru Piao pun mengatakan Nili hebat sekali dikarenakan bisa menipu Jiun sekaligus Raja Kota. Hingga akhirnya Nili pun menyuruh semua temannya besok pagi untuk siap berangkat. Nili juga menyuruh Jiun menyampaikan pesan pada Raja Kota dan juga Tuan Yemo agar mengirim orang ke alam penjara abis untuk menjemput para keluarga. Kemudian Nili dan lainnya pun pulang dan besok pagi bersiap untuk berangkat ke domain neraka. Kemudian di malam harinya di depan halaman keluarga Tianhen, penjaga di sana pun sedang melatih anak-anak. Namun salah satu anak melihat Nili. Hingga akhirnya mereka pun bersikap hormat kepada Nili. Penjaga di sana mengatakan bahwa Nili adalah pahlawan bagi kota Glory. Akan tetapi muncullah Xiaoyu di sana yang mendarat menghancurkan lantai. Nili bilang agar adiknya lebih lembut dikarenakan lantai rumah tidak bisa menahan kultivasi Xiaoyu. Terlihat Xiaoyu juga ingin ikut bersama kakaknya berpetualang. Namun Nili melarangnya dikarenakan adiknya masih kecil. Nili pun mengatakan Xiaoyu harus bertugas melindungi keluarga selagi Nili pergi. Lantas Nili dan Xiaoyu pun pergi ke aula utama keluarga. Di sana ayah Nili pun mengizinkan Nili berpetualang dan juga berpesan Nili harus menjaga dirinya. Nili bilang ayahnya tidak usah khawatir dikarenakan Nili sebentar lagi akan naik ke tingkat legenda. 好好照顾自己，孩子大了，肯定骑。 Terlihat tetua pun senang mendengar hal itu, dikarenakan akhirnya dari keluarga Tianhen mereka bisa melahirkan praktisi tingkat legenda. Lantas Patriarch pun mengatakan hanya Nili yang paling berbakat dari keluarga Tianhen-nya. Terlebih lagi Nili sudah pernah melihat gudang keluarga Tianhen dan nampaknya tidak ada apapun yang membuat Nili tertarik. Namun Patriarch memiliki sesuatu yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Tianhen dan juga diteruskan oleh Patriarch sebelumnya. Saat itu Nili pun menjadi terkejut. Ternyata itu adalah bagian halaman yang hilang dari buku roh iblis ruang dan waktu. Nili pun mengingat di kehidupan dia sebelumnya. Setelah Nili sampai di puncak kultivasinya, ia tidak bisa menebak asal-usul buku roh iblis ruang dan waktu. Ditambah lagi buku tersebut ada 8 halaman yang menghilang. Dan salah satunya Nili temukan di peti mati Kaisar Kongming. Nili pun tidak menyangka halaman kedua ternyata ada di keluarganya. Nili mengatakan walaupun ia tidak mengerti apa isinya, terdapat rahasia besar di dalamnya.
Namun saat itu Nili menjadi heran mengapa halaman kedua dari buku Roh Iblis seperti sama saja. Ayahnya pun bilang Nili harus menjaganya dengan baik-baik, dikarenakan itu diturunkan dari nenek moyang. Nili pun mengatakan ia pasti akan menjaganya baik-baik. 你一定要保管好。聂离， 父亲，我明白。 是的，也没有人比 Terlihat Nili pun tidak punya petunjuk tentang buku Roh Iblis. Hingga akhirnya ia pun akan memikirkan ini nanti. Di keesokan harinya, Nili pun menemui Duzi dan lainnya untuk berangkat menuju domain neraka. Terlihat saat itu pengawal Nili juga senang apa yang telah diberikan Raja Kota padanya. Dan ia pun tidak sabar memberikannya pada petriak mereka. Hingga akhirnya Nili dan lainnya pun berangkat menuju domain neraka. Sementara Tuan Yemo mengatakan Nili dan lainnya pergi, yaitu untuk memperjuangkan kota Glory di masa depan. Ia juga bilang ia menyerahkan kota Glory pada Yezong sementara waktu. Dan Tuan Yemo akan mengurus urusan di alam penjara abis. 是们吉人天相城暂时交给你了。 Berpindah di area bersalju, terlihat Dewi Yuyan pun merasakan bahwa ras binatang iblis sudah menemukan mereka. Dan tiba-tiba saja muncullah dua ras binatang iblis. Terlihat mereka berdua berbentuk raksasa. Saat itu Piao dan Xiao Su pun menjadi ketakutan ketika melihat mereka. 是他们来了。臭娘们儿！ Lantas ras binatang iblis pun menyatakan, dikarenakan Dewi Yuyan tidak bersembunyi di mata air hitam, maka mereka akan sepenuhnya menghancurkan Dewi Yuyan. Dewi Yuyan mengatakan pada dua raksasa yang bernama Qiansa dan juga Qianmo, bahwa mereka selalu mengejar Dewi Yuyan sampai ke mata air hitam. Ditambah lagi juga ingin menghancurkan tubuh ilahi Dewi Yuyan. Dewi Yuyan pun bertekad, jikalau harus menggunakan hidupnya, Dewi Yuyan pun akan menghabisi mereka. 罪的神格，今天你们从上古之战也要将你们击杀。 Saat itu Dewi Yuyan juga menjelaskan kepada Nili bahwa jika kutukan di tubuh mereka diaktifkan, maka mereka tidak bisa dihancurkan. Ditambah lagi mereka juga memiliki tubuh kadal merah dan juga kadal hantu. Terlebih jika Nili dan lainnya kalah, maka Dewi Yuyan akan menggunakan kekuatan hidupnya untuk menahan mereka. Lantas saat itu Nili pun memerintahkan Duan Jia dan juga Lao Ming untuk melawan kadal hantu. Sementara itu Nili dan Dewi Yuyan akan melawan kadal merah. Hingga akhirnya Duan Jia dan Lao Ming pun mulai menyerang kadal hantu. 照看着孩子们，看我把你们都撕成碎！ Sementara itu di sisi Nili, ia pun dilindungi kekuatan hukum api Dewi Yuyan ketika diserang oleh kadal merah. 于燕，看你的本事！ Saat itu kadal merah pun yakin bahwa ia bisa menghabisi Dewi Yuyan, dikarenakan ia tidak takut dengan kekuatan hukum api Dewi Yuyan. Namun saat itu Nili berubah menjadi roh iblis pandanya, sekaligus menyerangnya memakai semburan yin dan yang. Saat itu kadal merah pun menjadi terkejut, dikarenakan Nili menguasai dua kekuatan hukum. Dikarenakan ras binatang iblis mereka, walaupun berkultivasi ratusan ribu tahun, hanya bisa merasakan sedikit kekuatan hukum. Lantas ia pun langsung menyerang Nili dikarenakan marah akan hal tersebut. 可恶的人类，少一点传奇都没到的小鬼，10万年。 Tapi Nili menggunakan kekuatan gravitasi, dan setelahnya ia bersama Dewi Yuyan menyerang secara bersamaan. Namun di saat itu kadal merah pun berhasil lolos. Hingga akhirnya Nili pun bertarung jarak dekat dengan kadal merah. Saat itu Dewi Yuyan pun memperingati Nili agar Nili menjaga jarak ketika bertarung. Lantas Nili pun akan menggunakan formasi jiwa untuk meningkatkan kekuatannya 9 kali lipat. Terlihat saat itu semburan yin dan yang Nili pun membuat kadal merah terhempas. Namun tiba-tiba saja Dewi Yuyan pun diserang dari bawah oleh kadal merah. Namun saat itu kadal merah tidak berhasil. 哪里跑？ 感应不到吗？
Kemudian kadal merah pun berubah sepenuhnya menjadi kadal. Saat itu Nili pun merasakan bahwa nafas kadal merah menjadi lebih kuat. Hingga akhirnya kadal merah pun berhasil menangkap Dewi Yuyan dengan kekuatannya. Oke guys, itu adalah dari Tales of the Moon God part ke-67 di season 5 kali ini. Dan apakah yang akan terjadi kepada Lord Nili dan lainnya ketika melawan dua ras binatang iblis tersebut? Dan apakah Nili dan lainnya berhasil mengalahkan mereka? Pastinya kita akan bahas pada bagian selanjutnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru ya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.